perkenalkan nama saya Morla Sacarisa dari kelas 12-2 nomor absen 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan melangsungkan ujian praktek agama Kristen dengan materi yang pertama, doa syafaat, yang kedua, renungan, yang ketiga, menyanyikan sebuah lagu tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya, dan yang keempat adalah video gift. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini hamba-Mu dapat kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Bapa, Engkau bersedia memimpin dan menyertai hamba-Mu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, urapilah hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kudus, dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu, seraya mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Allah bekerja di dalam hati pikiran kami, membimbing kami, sehingga fokus hati kami hanyalah kepadamu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah atas kami karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi. Pemberitaan firman pada pagi hari ini saya beri tema berbahagia dalam kasih yang terambil dari Mazmur 41 ayat 1 yang menyatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Memperhatikan sesungguhnya memiliki arti memikirkan orang lain, sedangkan lemah merujuk pada mereka yang membutuhkan. Ada banyak orang yang membutuhkan di sekitar kita. Salah satu contohnya adalah membutuhkan uang. Meski kita tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan mereka, kita dapat menunjukkan kepedulian kita. Kita mungkin tidak punya banyak uang, tetapi kita dapat memberi diri kita. Kita bisa menunjukkan bahwa kita memikirkan orang-orang yang membutuhkan. Seseorang yang dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain adalah orang kaya yang sejati. Mungkin banyak dari kita berpikir, jika aku memberi orang lain berarti uangku berkurang. Untuk kebutuhan diri sendiri saja tidak cukup, apalagi harus memikirkan orang lain. Sedangkan orang yang baik adalah orang yang mau menolong orang lain yang kekurangan atau lebih lemah dari dirinya, meskipun saat itu mungkin dia berada dalam kekurangan, namun di dalam kekurangannya itu dia masih mau menolong dan memperhatikan orang yang lebih lemah dari dirinya. Itulah orang yang baik, dan Tuhan tidak akan pernah menutup mata terhadap apapun yang mereka perbuat. Memperhatikan orang lemah merupakan sebuah panggilan ilahi dan sekaligus akan menjadi kesaksian kita kepada orang lain di luar sana. Sebab melalui pelayanan seperti ini, kita menunjukkan kasih Kristus yang sudah lebih dahulu melayani umatnya. Mengalirkan kasih Tuhan kepada sesama dapat dilakukan dengan berbagai cara. Melalui Mazmur 41 ayat 1, kita diberi petunjuk untuk memperhatikan mereka yang lemah. Sikap kepedulian terhadap mereka yang lemah adalah bukti nyata bahwa kita mengalirkan kasih Tuhan kepada sesama. Selain itu, dengan memperhatikan mereka yang lemah, kita sudah meneladani Tuhan yang sudah konsisten menunjukkan kepeduliannya dan keberpihakan kepada mereka yang lemah. Kasih Tuhan yang kita terima harus kita alirkan kepada sesama. Kita perlu untuk saling tolong-menolong sebagai bentuk kita mewujudkan hukum kasih, yakni mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kita tidak akan menjadi miskin karena kita memberi. Justru dengan memberi menunjukkan bahwa kita hidup dalam kelimpahan. Dalam Amsal pasal 11 ayatnya yang ke-24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Memberi juga menunjukkan bahwa kita hidup dalam sebuah kelimpahan dari Tuhan Yesus. Perbuatan kasih kita kepada sesama akan membawa dampak yang baik bukan saja kepada orang-orang yang kita kasihi, tetapi juga berdampak bagi kita. Ayat hari ini menunjukkan bahwa orang yang memperhatikan orang lemah akan berbahagia. Bukan hanya itu saja, mereka juga akan diluputkan oleh Tuhan pada waktu celaka atau kesulitan.
Oleh karena itu, teruslah mengalirkan kasih Tuhan kepada sesama. Bantuan kepada orang-orang dalam kesukaran haruslah nyata. Mendoakan mereka itu wajib dan penting, tetapi doa harus diwujudkan dalam tindakan nyata, sehingga doa kita menjadi sempurna. Banyak orang sering terjebak dengan memilih mendoakan saja, karena mendoakan mereka itu tindakan yang mudah dan juga gratis. Sedangkan memberikan sesuatu itu berarti mengurangi apa yang kita miliki. Apakah Tuhan membutuhkan uang dan harta kita? Tidak. Namun mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk membiasakan diri memberi? Itu demi kepentingan kita sendiri, yaitu orang yang memberi juga. Karena ketika kita memberkati orang lain, kita akan diberkati kembali. Ketika kita memperhatikan orang miskin, Tuhan memberkati kita karena kita telah memuliakannya dengan menolong mereka. Semakin banyak kita diberkati Tuhan, kita dituntut untuk memberkati atau menolong orang lain lebih banyak lagi. Jadi, kita yang sudah diberkati Tuhan berlebih memiliki tanggung jawab yang semakin besar di hadapan Tuhan. Kalau saat ini kita sudah diberkati Tuhan dengan berlimpah, itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri dan merupakan kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jika bukan kita, lalu siapa lagi? Jika bukan sekarang, lalu kapan lagi? Pergunakanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya, karena berkat kita akan selalu mengalir seperti kasih Tuhan Yesus kepada umat-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sampai dengan saat ini. Kami berterima kasih atas kasih dan pengampunan-Mu yang melimpah kepada kami semua. Bimbinglah kami agar mampu memberikan rasa kasih dan sayang kami kepada orang di sekeliling kami. Kiranya firman-Mu yang baru kami dengar dan renungkan bersama dapat mengetuk pintu hati kami untuk semakin hidup sesuai dengan ajaran-Mu Tuhan, yang hidup juga berdasarkan cinta kasih. Semoga sikap-Mu dapat kami jadikan sebagai teladan dan panutan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami senantiasa dapat mewartakan kabar gembira dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi sesama, serta dapat memaknai arti cinta kasih yang sesungguhnya di tengah kehidupan kami, agar kami dapat menjadi pembawa kebahagiaan dan penyebar kasih, serta kasih sayang bagi orang-orang di sekitar kami, seturut dengan ajaran kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan, hamba tahu bahwa Engkau telah memberi hamba begitu banyak. Engkau memberikan atap di atas kepala hamba. Engkau memberi hamba banyak makanan di atas meja. Hamba memiliki teman dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Engkau telah memberkati hamba dalam hidup hamba dengan begitu banyak hal. Bagaimana Engkau membuat hamba tetap aman. Bagaimana Engkau melindungi orang yang hamba cintai. Bagaimana Engkau memberi hamba kesempatan setiap hari untuk mencintai Engkau. Hamba tidak bisa mengungkapkan betapa bersyukurnya hamba untuk hal-hal ini. Hamba tidak tahu apakah hamba bisa menangani lebih sedikit. Tetapi hamba tahu bahwa Engkau akan berada di sana, di samping hamba, untuk memberi hamba kekuatan seperti yang Engkau lakukan sekarang. Tetapi Tuhan, ada begitu banyak orang lain yang jauh lebih sedikit daripada hamba. Ada orang-orang yang tidak tahu seperti apa kehidupan di luar sana. Ada orang-orang yang hidup setiap malam di jalanan, dihadapkan pada bahaya di luar imajinasi hamba. Ada ancaman menakutkan yang menghadang mereka setiap hari. Dan setiap hari adalah perjuangan bagi mereka untuk hidup. Ada orang-orang dengan masalah kesehatan dan psikologis yang tidak bisa hidup normal, yang hanya membutuhkan perlindungan-Mu. Ada orang-orang yang tampaknya tidak dapat menemukan jalan yang mereka lalui, kehidupan yang mungkin tidak tahu cara mendengar Engkau, tetapi Engkau dapat berada di sana bersama mereka. Dan Tuhan, hamba tahu ada orang-orang di seluruh dunia yang kelaparan,
tidak ada cukup makanan untuk mereka, tidak ada cukup air untuk mereka. Ada anak-anak yang meninggal setiap hari karena kelaparan. Ada kerusakan yang dilakukan pada manusia setiap hari secara psikologis, emosional, dan fisik. Ada gadis-gadis yang ditindas. Ada tempat di mana pendidikan adalah hak istimewa seperti mayoritas. Orang tidak pernah memiliki kesempatan untuk belajar. Ada begitu banyak orang kurang mampu di dunia. Dan saya angkat semuanya kepadamu Bapa. Hamba memohon Tuhan agar Engkau turut untuk campur tangan dalam kasus-kasus ini. Hamba tahu bahwa Engkau memiliki rencana, dan hamba tidak tahu apa rencana itu atau mengapa hal-hal buruk ini terjadi. Tetapi Engkau mengatakan bahwa orang miskin dalam roh akan mewarisi kerajaan surga. Hamba berdoa agar Engkau akan menemukan tempat bagi mereka yang menjalani kehidupan mereka yang kurang beruntung dan menderita. Hamba juga berdoa Tuhan bahwa Engkau selalu memberi hamba hati bagi mereka yang memiliki lebih sedikit, sehingga hamba dan banyak orang lain di luar sana selalu merasa perlu melakukan pekerjaan-Mu di sini. Hamba berdoa agar hamba dan banyak orang baik di luar sana dapat menghidupkan dan menyentuh kehidupan orang yang berkekurangan di luar sana. Mampukanlah kami Bapa agar kami dapat menjadi pewarta kasih-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa yang hanya kami alaskan di dalam satu nama Yesus yang berkuasa di atas segala yang berkuasa. Haleluya, amin. Bapa, saat ini hamba-Mu kembali menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memberkati hamba dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya firman indah yang tadi kami baca dan renungkan bersama tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di dalam setiap hati pikiran kami dan dapat kami lakukan di lembar-lembar kehidupan kami dengan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.